Kota Lama Semarang atau dulu dikenal dengan The Oude Stad merupakan salah satu wilayah yang dikuasai oleh VOC berdasar perjanjian yang dilakukan oleh Sunan Amangkurat II dengan pihak VOC. Pintu masuk Kota Lama Semarang berada di bagian barat yang berbatasan langsung dengan Government Burg atau Jembatan Berok. Seperti yang telah kami sampaikan pada video sebelumnya, bahwa berdasarkan perjanjian antara Sunan Amangkurat II dengan pihak VOC yang berimbas pada jatuhnya kota Semarang ke tangan VOC. Pada saat itu, VOC mulai memindahkan pusat pemerintahannya dari kota Jepara ke kota Semarang. Pemindahan pusat pemerintahan ini dilakukan karena Semarang memiliki posisi yang lebih dekat dengan Kerajaan Mataram dibandingkan dengan Jepara. Apalagi pada saat itu telah ada jalan yang menghubungkan Semarang menuju ke Kerajaan Mataram. Dan jalan itu dulunya dinamakan Jalan Mataram, yang sekarang berubah nama menjadi Jalan MT Haryono. Kemudian pemerintahan VOC mendirikan benteng di kawasan Kota Lama ini. Mengapa Kota Lama ini dipilih? Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa di dekat sini ada kali atau sungai yang dinamakan Kali Semarang, di mana pada saat itu sungai tersebut merupakan akses perdagangan melalui jalur laut. Pembangunan benteng ini terdiri dari 3 fase. Fase pertama dari pembangunan benteng Kota Lama yang nantinya akan dinamakan Benteng Fifth Hoek van Semarang. Yang pertama dilakukan pada tahun 1677 hingga 1741. Itu merupakan tahap pertama, di mana di Kota Lama ini dikelilingi oleh benteng berbentuk segi 5. Maka dari itu dinamakan Fifth Hoek, yang artinya 5 menara. Nah, menara-menara di setiap sudut benteng ini diberi nama, yang namanya itu diambil dari nama-nama kota di Belanda. Nama-nama menara itu adalah Menara Zeeland, Amsterdam, Utrecht, Ramsdong, dan juga Bunschoten. Karena komunitas orang-orang Belanda di Kota Lama semakin tahun semakin bertambah banyak, maka dari itu banyak sekali komunitas yang tinggal di luar area benteng. Nah, sejak saat itu benteng akhirnya diperluas. Inilah yang dinamakan pembangunan benteng fase kedua, yaitu pada tahun 1741 hingga 1756. Pada pembangunan fase kedua ini sebenarnya benteng Kota Lama sudah tidak berbentuk segi 5 lagi, melainkan sudah segi 6. Pembangunan ini menyebabkan menara-menara yang sebelumnya berjumlah 5 sekarang menjadi 6, dan nama-namanya pun juga diubah, yaitu De Zee, kemudian De Smet, De Lier, Amsterdam, Ceylon, dan yang terakhir adalah De Hersteller. Nah, bentuk segi 6 dari benteng Kota Lama ini sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Cukup unik karena kita bisa menemukan peta Kota Lama dengan benteng segi 6 ini pada penutup saluran air di kawasan Kota Lama. Penutup saluran air tersebut sudah bukan asli, ya, sudah diganti oleh pemerintah Kota Semarang, namun masih menunjukkan originalitas, di mana di tengah penutup air tersebut terdapat gambar peta Kota Lama yang masih dikelilingi benteng segi 6.
Untuk menunjang perekonomian di dalam benteng Kota Lama, maka dibuatlah jalan-jalan sebagai penghubung di dalam benteng Kota Lama ini. Nah, jalan yang paling besar adalah di Herenstraat, atau sekarang lebih dikenal dengan Jalan Letjen Suprapto, yang letaknya tepat di depan Gereja Belenduk. Nah, Jalan de Herenstraat ini juga merupakan bagian dari Jalan Raya Pos yang digagas oleh Herman Willem Daendels, yaitu seorang gubernur jenderal yang memerintah Hindia Belanda pada saat itu. Bangkrutnya VOC pada tahun 1799 menyebabkan Semarang dialihkan dari VOC ke pemerintah kolonial Belanda, dan ujungnya pada tahun 1824 benteng yang mengelilingi Kota Lama dihancurkan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dari masyarakat Eropa yang tinggal di Semarang semakin pesat, dan kondisi pada saat itu dirasa sudah cukup aman, sehingga benteng dihancurkan. Nah, demikian fase pertama, fase kedua, hingga fase ketiga dari sejarah Kota Lama Semarang, di mana pada fase pertama benteng yang mengelilingi Kota Semarang ini berbentuk segi 5, kemudian di fase kedua benteng berubah menjadi segi 6, dan fase ketiga benteng dihancurkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekian video kali ini. Tetap ikuti channel Jiwa Jawi untuk mendapatkan informasi-informasi menarik selanjutnya. Selalu ingat asal-usulmu, selalu berjiwa Jawi.